Kita mulai. Kita akan memulai puja bakti di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, silahkan menyanyikan lagu Kami Memuja, dan pemimpin puja bakti menyalakan lilin serta dupa. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan yang maha suci dan sempurna, kami bernamaskara perlindungannya. Kami penyembah yang maha suci dan sempurna, kami memuja bernamaskara terpujilah nama-Mu, terpujilah Sang Buddha. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hakho mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa satha. Yasa camayam bhagavato dhammang rocema.
Imehi sakare hitang bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayam Buddha Sabhagavato Pubha Bhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang sarana kemanapathang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayam pancasikha padapathang bhanamase. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara
Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawadah Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapama Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhammasarati Sattha dewa manusana Buddho bhagawati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Handamayan dhammanusatinayang karomase. Swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opanaiko paccatang weditappo vinyuhi. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Sami cipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang cattari purisa yugani Taburi pukkala esa bhagavato sawaka sangho
Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriyagat hayo Bhanamase Nathi me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabada Nathi me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabhada Nathi me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Budalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Dibuka buku Parita halaman 112. Handamayang sabarogatya digata Bhanamase Sabbaroga winimuto Sabba santa pawacito Sabba wera matik anto Niputo catuang bawa. Semoga Anda terhindar dari semua penyakit. Semoga terbebas dari semua kegerahan. Semoga terlepas dari permusuhan. Dan semoga mencapai kepadaman derita. Handamayang samanya numodhana gata Bhanamase Sabbitiyo viwajantu Sabbarogo vinasatu Mate bhavatwantarayo Sukhi dhika yuko bhava abhiwadana silisa nicang udapacayino cataro dhamma vadhanti
ayuwano sukang balang. Semoga terbebas dari semua malapetaka. Semoga terhindar dari semua penyakit. Semoga terbebas dari semua rintangan. Semoga selalu berbahagia dan berumur panjang. Ia yang selalu sopan dan menghormat kepada yang lebih tua, padanya akan berkembang 4 hal, yakni umur panjang, paras bagus, kebahagiaan, dan kekuatan. Selanjutnya marilah kita bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar, rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian, ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi dilanjutkan.
Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Upacarika Agus Setiawan Kusuma. Marilah kita merangkapkan kedua tangan kita, bersikap anjali, mengagungkan keagungan dari guru kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotiontu Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Anumodana atas waktu yang diberikan sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya mempunyai kesempatan untuk sharing Dhamma. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersyukur ya bahwa kita ini adalah manusia yang super beruntung. Ya, pernah nggak kita merasakan bahwa kita ini adalah manusia yang super beruntung? Kenapa begitu? Karena seperti disampaikan oleh guru junjungan kita, sungguh sulit kita terlahir sebagai manusia. Benar ya? Pernah dengar itu ya? Sungguh-sungguh sulit, nggak gampang. Ya, diibaratkan seperti seekor kura-kura yang setiap 100 tahun sekali, ya dari dasar laut yang dalam, dia keluar setiap 100 tahun sekali. Kemudian ada gelang yang di lautan itu sebesar kepala daripada kura-kura tersebut. Ya, jadi setiap tahun sekali dia keluar. Nah, gelang itu kalau pas kena kepalanya itu, baru kita terlahir sebagai manusia. Anda bisa bayangkan ya, sungguh-sungguh sulit. Bukan hal yang gampang. Kita hari ini terlahir sebagai manusia. Itu keberuntungan pertama. Super keberuntungan pertama. Jadi tidak gampang. Yang kedua, kita tidak mengalami penderitaan fisik dan penderitaan mental. Artinya kita terlahir sebagai manusia dalam kondisi fisik dan mental normal. Setuju ya? Ini keberuntungan kedua, tidak gampang juga ini. Ya, mohon maaf, ya ada orang yang sudah terlahir sebagai manusia, tapi maaf, mungkin ada keterbatasan mental atau fisik. Tapi kita di sini, yang hadir di sini, mempunyai kedua-duanya secara normal. Ini keberuntungan, super keberuntungan kedua.
Ya, Anda bisa bayangkan, enggak gampang gitu. Ya, dan yang ketiga, kita bisa mengenal ajaran kebenaran. Itu kesulitan, sungguh-sungguh sulit juga. Tidak gampang juga ini. Ya, Anda bisa mengenal ajaran kebenaran yang diajarkan oleh guru kita Sang Buddha Gautama, itu sesuatu yang sungguh-sungguh sulit juga. Karena ada di luar sana mereka yang tidak mengenal ajaran kebenaran ini. Jadi ini harus sering kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa sungguh-sungguh sulit atau kita mempunyai keberuntungan, super keberuntungan yang sangat luar biasa sekali, sehingga kita bisa mendapatkan 3 hal ini pada kesempatan kehidupan kali ini. Ini sebagai satu perenungan yang perlu kita renungkan. Ya, jadi makanya mari kita sama-sama menggunakan modal dasar utama kita ini untuk menambah parami kita supaya kita bisa terbebas dari yang namanya penderitaan atau kebahagiaan, kita bisa mencapai kebahagiaan sejati. Ini tujuan dari kita bersama semua. Ya, jadi oke, pada hari ini kita akan bersharing mengenai problem solving. Ya. Pertanyaan sebelum kita lari ke problem solving, masalah atau problem, apakah kita bisa tidak mempunyai masalah? Tidak bisa, betul ya? Atau salah? Bisa enggak kita enggak mempunyai masalah? Enggak bisa, saudara. Terbukti sekali, begitu seorang anak terlahir di dunia ini, di rahim seorang ibu, apa yang dilakukan sama anak ini? Dia akan menangis. Ini terbukti sekali. Dia akan nangis, kenapa? Karena adanya suatu problem atau masalah. Entah apapun juga. Apalagi kalau problem ini tidak diselesaikan. Nangis karena dia lapar kan? Atau mungkin tidak nyaman dengan situasi apa semuanya ya. Semuanya itu membuat jadi problem bagi dia kalau tidak diselesaikan. Ya, ini satu hal di mana harus kita sadari, harus kita renungkan bahwa kita tidak akan bisa kalau tidak ada, kita tidak akan bisa atau tidak akan tidak mempunyai masalah dalam kehidupan ini. Ini sebagai satu konsep dulu, ya. Satu konsep dulu bahwa sama seperti begini, kuman atau bakteri atau virus itu ada di mana-mana. Bisa enggak Anda menghancurkan semua itu? Enggak bisa juga. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga tubuh kita supaya mempunyai kekuatan secara imunisasi kuat, secara daya tahan tubuh kita kuat, sehingga kita begitu keluar enggak jadi masalah semua itu. Ya, masalah itu tetap ada, kuman atau virus atau bakteri tetap ada di mana-mana. Ya, enggak bisa menghilangkan itu. Tapi karena tubuh kita mempunyai suatu imun yang kuat, daya tahan tubuh kita kuat, maka semuanya akan bisa kita atasi bersama di dalam tubuh kita. Sama dengan problem itu. Ini satu contoh yang analogi contoh yang mungkin bisa kita jadikan suatu analisa ya. Jadi analoginya seperti gini. Suatu desa kena banjir bandang. Ya, kena banjir bandang. Jadi banjir besar di satu desa itu. Dan desa itu primitif katakanlah begitu. Ya. Di mana airnya bisa sampai setinggi 80 cm. Ya, hampir sedada lah kalau kita orang tinggi yang sekitar 160 bisa satu dada, separuh dari tubuh kita. Nah, banjir ini dapat dianalogikan seperti problem, suatu masalah. Nah, penduduk desa sana, penduduk desa di dalam desa itu, yang tinggal di desa itu, ya, di mana banjir ini itu begitu banjir bandang itu setinggi gitu banjir itu di dalam air itu akan banyak binatang buas seperti ular, ya, kemudian buaya dan seterusnya, banyak binatang-binatang yang siap memangsa kita kalau kita keluar dari rumah dan
harus jalan tanpa alat apapun juga. Ya. Nah, di sini ada satu analogi juga, ada enggrang, alat enggrang ya. Nah, alat enggrang inilah yang bisa membantu kita supaya kita jalan menggunakan enggrang ini supaya kita bisa terbebas dari masalah itu, dari banjir itu, ya karena tinggi enggrangnya. Tapi masalahnya harus belajar enggrang ini, benar ya? Harus belajar supaya kita ahli. Karena kalau nggak ahli juga sangat menyusahkan itu, nggak gampang, ya. Dalam pakai enggrang kan nggak gampang. Selama ini kan kita jalan biasa. Tapi dengan enggrang, dengan mulai berlatih belajar enggrang itu hal yang terasa nggak nyaman pada awalnya, ya. Ya, tapi orang-orang yang mengerti tentang adanya banjir, kemudian juga adanya binatang buas di dalamnya, maka dia akan berusaha keras untuk belajar supaya bisa terbebas dari ancaman-ancaman binatang tadi dan banjir tersebut. Ya, jadi perlu belajar, memang tidak gampang. Ya, tapi sebagian lagi orang dia malas. Ngapain saya harus belajar? Kan susah juga belajar itu. Maka mereka menerobos banjir itu dengan berjalan kaki seperti biasa. Apa yang terjadi? Maka mereka akan dimangsa oleh binatang-binatang buas. Ya. Nah, enggang tersebut itu adalah satu alat yang bisa membantu kita supaya kita bisa melewati banjir, penduduk itu bisa melewati banjir di sana, di desa tersebut. Ya. Enggang ini adalah Buddhism kalau dalam analogi ini. Ya. Jadi Buddhism seperti yang kita bahas awal, keberuntungan ketiga kita bisa mengenal ajaran kebenaran. Nah, dengan belajar Buddhism yaitu belajar merawat sila, belajar meditasi, kemudian sehingga timbul kebijaksanaan. Inilah yang akan membantu kita menggunakan enggrang itu untuk berjalan di tengah-tengah banjir bandang tersebut. Dengan kemalasan, dengan kita tidak mau belajar, maka kita akan bisa terhanyut dalam masalah tersebut, tenggelam dan akhirnya dimangsa oleh binatang buas. Itu analoginya seperti itu. Nah, bagaimana kita perlu belajar mengarungi kehidupan ini enggak? Seperti halnya tadi enggrang. Masalah itu akan selalu ada, tapi kalau kita bisa belajar seperti belajar enggrang tadi, maka masalah itu akan enggak jadi masalah lagi. Setuju ya? Karena pada prinsipnya masalah itu ada dua. Secara globalnya ada dua, yaitu masalah yang intern dan masalah eksternal dan internal. Yang eksternal itu tidak bisa kita kendalikan. Setuju ya? Yang eksternal. Ya, itu ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau kita atau apapun juga. Ya. Tapi masalah internal, masalah dalam diri kita inilah yang kita bisa rubah. Kita bisa merubah dalam diri kita ini supaya kita bisa mengatasi masalah tersebut. Tapi yang di eksternal itu tidak bisa. Contoh yang paling mudah, kita dimarahi atau difitnah orang. Ya, kita difitnah orang. Kita tidak bisa mengendalikan orang itu menfitnah kita. Karena Anda berusaha untuk menjelaskan, fitnahnya makin dahsyat pada awalnya. Ya, kalau kita difitnah orang, kemudian kita berusaha untuk menjelaskan, biasanya malah semakin fitnahnya semakin nyebar lebih banyak lagi. Ya, kita tidak bisa mengendalikan itu. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara berpikir kita, wawasan kita, kejiwa besaran kita. Ya, bagaimana cara mengendalikannya itu? Cara mengendalikannya adalah dengan perenungan-perenungan, ya, dengan konsep Buddhism.
Yaitu salah satu yang paling bisa kita, bukan salah satu hal yang mungkin bisa kita jadikan satu patokan, yaitu mengenai hukum karma. Ya, hukum karma. Kita sudah tahu mungkin hukum karma itu apa? Itu hukum perbuatan. Kita difitnah orang pasti ada sebabnya. Sebab inilah yang membuat kita jadi difitnah orang. Nah, kalau kita mengerti dengan begitu, artinya apa? Kita langsung introspeksi ke diri kita sendiri. Kita difitnah orang, berarti ada sesuatu yang salah di diri kita. Sehubungan dengan yang lampau atau yang saat ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Introspeksi diri. Mungkin ada yang salah, kita minta maaf. Ya. Kemudian kita introspeksi diri supaya memperbaiki diri kita perbaiki di intern kita sendiri, baru kita mencoba untuk menjelaskan atau meminta maaf kepada orang yang memfitnah kita. Sebisa mungkin, kalau nggak bisa jangan dipaksakan, karena itu butuh waktu kadang. Terkadang butuh waktu, karena orang yang memfitnah kita, dia pasti mempunyai sifat emosional. Dengan emosional itu, semakin dijelaskan, emosinya makin besar kalau pada saat masih emosi. Tunggu waktu biasanya. Tunggu waktu baru nanti waktu yang akan bisa membantu menyelesaikan itu. Ya, jadi internal dan eksternal masalah ini yang bisa kita kendalikan adalah yang di internal. Makanya yang perlu kita asah adalah cara berpikir kita. Ya, jadi intinya kita mempunyai masalah, kita konsentrasinya bukan pada masalah itu, tapi bagaimana kita mencari solusi permasalahannya dengan cara berpikir Buddhism. Dengan cara berpikir guru junjungan kita, bagaimana kita merenungkan, banyak memberikan perenungan-perenungan supaya kita siap menghadapi masalah yang mungkin muncul di tengah-tengah kita. Ya, jadi pada prinsipnya, ya pada dasarnya, tadi kan secara umum itu ada bagi dua ya, masalah bagi dua yaitu masalah eksternal dan internal. Tapi secara penyelesaiannya itu ada tiga masalah yang ada tiga hal, ada tiga macam. Yaitu pertama, masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, masalah ini masalah yang bisa diselesaikan secepatnya, harus secepatnya. Karena kecil, masalah yang bisa kita selesaikan segera. Ya, itu masalah yang begitu muncul sebisa mungkin kita selesaikan segera. Karena kalau enggak, ini bisa merembet, ya merembet kemana-mana. Contoh, ya sakit misalkan kita sakit flu, sakit batuk, ya. Ini sakit ini masih bisa kita selesaikan segera. Ya jangan dibiarkan juga. Kalau dibiarkan bisa menjadi menahun kan batuknya, bisa kelari yang ke batuk bronkitis dan seterusnya. Tapi kalau kita ada batuk flu ya kita harus banyak istirahat. Kalau enggak mau minum obat, banyak minum air putih, air hangat ya. Tapi kalau mau minum obat, langsung minum obat yang sifatnya masih hal yang gampang. Ya ini problem atau masalah yang bisa kita selesaikan segera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian jenis yang kedua, yaitu suatu masalah yang berhubungan dengan sistem tubuh keseluruhan. Ya, sistem tubuh keseluruhan. Jadi mempengaruhi contohnya mungkin contoh yang gampang itu karena kita kena ya tadi itu misalkan kena karena batuk flu enggak kita biarkan, maka dia lari ke sistem tubuh. Jadi bronkitis misalkan begitu. Ya, bronkitis batuknya jadi bronkitis. Ini masalah yang mulai merambat ke yang lebih serius. Ya ini akibat dari yang pertama tadi, yang dibiarkan. Nah ini nggak bisa kita selesaikan dalam waktu yang mungkin seminggu 2 minggu kalau sudah bronkitis. Ya, atau larinya ke TBC misalkan begitu. Ya, itu nggak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Kita butuh waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan bisa 5 bulan untuk menyelesaikan itu. Ini berproses.
Ya, jadi kita harus punya kesabaran di yang kedua ini. Ya, kita punya suatu hal yang kita buat. Jangan cepat-cepat, kalau satu kepingin cepat malah kita stres kan begitu. Tapi kalau kita mengetahui ini jenis yang kedua, berarti kita berusaha untuk sabar sambil mencari dokter yang bagus supaya bisa membantu kita pengobatannya secara tepat. Ya. Tapi kalau kita biarkan atau kita hindari, kita biarkan, kita anggap tidak ada, kita hindari, malah akan menjadi sesuatu yang lebih parah lagi. Yaitu mungkin menjadi suatu bukan lagi sistem tubuh. Sistem tubuh ini terus rusak sistemnya, maka akan menjadi suatu penyakit menahun. Ya mungkin ke arah kanker dan seterusnya. Nah ini kalau ini yang jenis ini lebih dalam lagi. Apalagi kalau stadiumnya sampai ke stadium yang lebih tinggi lagi. Misalkan stadium 4 misalnya gitu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita sudah divonis kanker stadium 4 paru-paru. Ini akibat dari pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau sudah terlanjur, ya, yaitu ada jurus yang terakhir yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kankernya itu. Karena kalau kita semakin terlibat dalam urusan kankernya itu, kita terlibat dalam urusan masalah itu, maka justru tidak akan menyelesaikan masalah. Bisa nggak kita terlibat dalam masalah itu terlalu dalam, kita bisa menyelesaikan masalah? Enggak, akan susah. Karena apa? Karena kita akan jadi stres, bingung, ya, gelisah, dan seterusnya yang justru mengakibatkan semakin parah nantinya. Ya, nah tapi dengan kita menerima masalah itu atau istilahnya berdamai dengan diri sendiri, maka justru imun kita malah meningkat, ya, malah akhirnya bisa berkurang, bahkan bisa sembuh. Ini ada satu cerita seorang seorang ustadz ya, ustadz ini lumpuh, lumpuh, jadi kena penyakit saraf bagian atas, ya lumpuh ya lumpuh, kemudian dia baca-baca buku, kemudian ada informasi kalau kita harus membuat kondisi kita itu bahagia. Maka imun kita akan naik. Tubuh kita ini adalah sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tubuh kita ini sangat luar biasa. Ya, fisik kita ini sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengetahui dengan benar. Tapi tentu dibarengi dengan batin. Ya kan? Nah, si Ustadz ini mengetahui begitu, dia langsung mengkondisikan atau berdamai. Ya, berdamai, dia mencari apa yang membuat dia bahagia selama ini. Dia mencari, dan memang dia adalah seorang dosen, dia suka baca buku. Dia baca buku yang kesukaan dia. Dia baca, dibuat happy hidupnya. 3 bulan kemudian, mulai jalan. Ya, dan sampai sekarang kondisi sudah normal lagi. Artinya apa? Artinya kita mempunyai jasmani dan batin. Ya, jasmani ini yang tampak, kemudian batin ini yang enggak tampak secara fisik, ya. Tapi kita mengenal adanya batin, ya, adanya batin. Ada di badan jasmani dan batin. Badan ada 4. Jadi badannya ada 4 yang disebutkan 5 pancakanda ya. 4. Ya, yang pertama jasmani, badan jasmani. Kemudian yang kedua pikiran, ya. Kemudian yang ketiga bentuk-bentuk pikiran. Yang keempat perasaan dan yang kelima adalah kesadaran. Ya, dari guru kita mengatakan ada 5 dalam komposisi tubuh kita ini. Badan jasmani seperti yang kita tampak ini.
Kemudian yang kedua, pikiran. Pikiran itu kalau kita mikir itu muncul pikiran. Yang kita gunakan adalah pikiran. Kemudian bentuk-bentuk pikiran itu adalah gampangannya pada saat kita ngelamun. Ngelamun itu memori muncul itu adalah bentuk-bentuk pikiran. Ya, pada saat kita meditasi kemudian kita melayang kemana-mana itu bentuk-bentuk pikiran yang berkembang. Ya, bentuk-bentuk pikiran. Kemudian yang keempat yaitu perasaan. Mungkin perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan bahagia itu perasaan yang berkembang. Dan yang kelima ada kesadaran. Dari 5 pancakanda ini yang dilatih dalam setiap kali kita meditasi, yang kita kuatkan itu adalah yang kelima, yaitu kesadaran. Pada saat kita berlatih meditasi, itu kita berlatih kesadaran kita. Jadi pada saat kita meditasi, kemudian badan kita mulai terasa nggak nyaman, itu berarti fisik yang berkembang. Mulai timbul fisik, jasmani. Ya. Nah kalau selama kita mempunyai kesadaran, kita bisa menyadari, oh ini jasmani lagi kurang enak atau kurang nyaman. Mungkin di kesemutan dan seterusnya. Ya, itu kesadaran yang mulai Anda, kalau Anda kesadaran Anda kuat, Anda mengetahui itu. Kemudian pada saat meditasi kemudian muncul bosan, muncul jenuh. Nah itu yang kalau kita bisa mengetahui itu, ya bisa mengetahui ada jenuh, ini berarti kesadaran Anda mulai menguat di situ. Mulai mengetahui ini ada perasaan kurang nyaman atau perasaan bosan muncul di tengah-tengah meditasi. Ya. Kemudian mungkin juga muncul perasaan, bentuk-bentuk pikiran, jasmani, dan apa? Badan jasmani, pikiran, bentuk-bentuk pikiran, ya 4. Ya. Nah, mengapa kita perlu meditasi? Itu adalah mengasah kesadaran itu. Makanya dalam mengatasi problematik kehidupan kita ini, kita perlu berlatih, seperti berlatih enggang tadi itu adalah berlatih meditasi. Berlatih meditasi adalah untuk meningkatkan yang ini, supaya kita mahir dalam berenggang, mengatasi segala problem yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka tujuan hidup kita, yaitu kebahagiaan, akan kita bisa penuhi. Tujuan hidup kita sebetulnya adalah kebahagiaan, bukan yang lain. Kalau masalah materi misalkan, itu adalah bonusnya. Masalah di luar itu adalah bonus-bonus yang mungkin muncul pada saat Anda merasa kebahagiaan. Pada saat kita merasa batin kita bahagia, atau masalah apapun muncul pun, itu tergantung dari kita. Kalau kita mau bahagia apa enggak, tetap bahagia apa enggak, walaupun masalah itu muncul, itu tergantung dari kita. Karena apa? Karena faktor internal dari kita inilah yang kita perlu asah. Ya kan? Nah, bagaimana cara kita meditasi untuk mencapai suatu kebahagiaan? Bagaimana? Ya, kalau kita meditasi ketenangan, yaitu dengan konsentrasi, mengamati nafas, itu sebetulnya satu tahap meditasi untuk mencapai ketenangan. Ya, untuk mencapai ketenangan. Tenang, ya. Itu adalah satu fondasi bagi kita supaya kita bisa berlatih meditasi, berlatih konsentrasi dulu. Kemudian langsung mencapai ketenangan. Tapi ada satu tahap lagi yang perlu kita kembangkan, yaitu dengan merenungkan nilai-nilai luhur. Karena inilah yang akan bisa membuat kita bukan hanya tenang, tapi bisa berbahagia. Apakah nilai luhur yang perlu kita kembangkan pada saat meditasi? Itu ada banyak.
ada banyak yang perlu kita renungkan pada saat kita meditasi. Yaitu yang antara lain ya, pertama mungkin di meta bawana, cita bawana yang mungkin sempat dibahas ya, dengan mengembangkan cinta kasih, nilai-nilai luhur ini dalam batin kita, maka kita akan merasa kebahagiaan itu muncul. Karena meta ini ada lawannya adalah kebencian. Dan kita semua tahu bahwa 3 akar yang mendasari kita mempunyai problem, itu ada 3 kan, yaitu dosa, loba, dan moha. Dosa kebencian. Ya, makanya kita perlu mengembangkan meta, nilai luhurnya meta. Lawannya meta. Jadi pada saat kita ingin supaya kita mengikis 3 akar kejahatan, yaitu yang pertama dosa, ya ini mendasari masalah. Jadi masalah kita muncul itu karena adanya 3 hal ini, yaitu loba, dosa, moha. Ya, yang pertama dosa. Dosa atau diterjemahkan dengan kebencian, itu kita bisa kembangkan sifat cinta kasih atau meta dalam perenungan-perenungan kita pada saat meditasi. Nilai luhur meta yang perlu kita kembangkan pada saat kita meditasi. Kemudian kalau mengenai loba, ya, loba kita kembangkan, loba atau keserakahan, kita kembangkan rasa bersyukur, ya, rasa bersyukur. Dengan kita mengembangkan rasa bersyukur dalam kehidupan kita setiap saat, maka kita akan bisa mengikis loba atau keserakahan itu. Dan yang ketiga yaitu kebodohan, ya, kita bisa atasi dengan kalau kebodohan, dengan kebijaksanaan, ya, lawannya kebijaksanaan. Jadi kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kita mengembangkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Perbuatan mana yang perlu kita lakukan dan perbuatan mana yang tidak perlu kita lakukan. Ya, dengan kita mengembangkan perenungan meta, ya, meta Brahmavihara, meta Brahmavihara, meta karuna mudita UPK, ya, yang di mana di dalam karannya juga disebutkan kalau kita sedang duduk, berdiri, berjalan atau ya, tidur tidak terlelap, hendaknya kita merenungkan Brahmavihara dalam kehidupan kita. Dengan kita memiliki perenungan-perenungan itu, maka inilah bagaimana cara kita mengatasi problematik atau masalah yang memang ada di dalam kehidupan kita ini, tapi dengan cara berpikir yang benar, dengan kita melakukan suatu cara pemikiran yang benar, maka masalah itu akan bisa kita selesaikan dengan baik, ya, satu persatu, supaya bisa hidup kita menjadi akan lebih bahagia. Ya, jadi problem solving dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah hal yang perlu kita lakukan seperti Enggang tadi, yaitu kita berlatih dengan sungguh-sungguh ajaran guru kita, yaitu menjaga sila, kemudian meditasi, sehingga akan timbul kebijaksanaan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita belajar Buddhism supaya bisa bermanfaat dan menjadi way of life. Jadi jalan cara pandang kita menghadapi kehidupan kita pada saat ini. Ya, jadi ini ada satu hal yang perlu kita renungkan setiap saat supaya Buddhism ini menjadi alat bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Ya, jadi ini satu
satu hal yang menjadi dasar pemikiran kita sebagai seorang Buddhism. Ya, baik, ini adalah satu pemahaman bagi teman-teman. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita berdiskusi supaya kita bisa lebih memahami arti daripada Buddhisme itu sendiri. Ya, ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Ya, nggak ada. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup, saya tutup. Ya, Eh, Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Upacarika Agustiawan Kusuma. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kewajiban lagi, yaitu dana paramita. Para umat dihimbau untuk beradi tanah dan mengkondisikan pikiran yang berbahagia, baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah melakukan banyak kebajikan, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk. Dibuka buku Parita halaman 122. Handamayam pati dana karomase punya sidani katasa yananyani katani me te sancabhagino hontu satananta bhamanaka piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye majata werino
Satatithanti lokasming tebhumma catuyonika pance kacatuo kara sangsaranta bhava bhave nyatanye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesa niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukhajiwino kema padanca papontu Desa sasi jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakhato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, mohon sebentar, ada sedikit pengumuman ya. Jadi hari Sabtu depan, tanggal 11 Januari ya, hari Sabtu, itu ada talk show, ya, talk show mengenai Imlek, tahun baru Imlek, ya, yaitu jatuh pada ular kayu, ya, oleh Master Erwin Yap. Dan ini memang kita tiap tahun kita adakan di wihara kita ini. Karena apa? Karena ini adalah suatu prediksi ya, suatu prediksi mengenai ke depan. Dan beberapa kali memang kita panggil dari Master Erwin ini, memang banyak kecocokannya. Ya, makanya itu bahkan pelaku-pelaku pemain investasi saham itu banyak yang dengarkan ini. Beliau ini setiap tahun masih diundang di BCA Soliter ya untuk memprediksi mengenai ekonomi. Ya, dan beliau hadir di tengah-tengah kita pada tanggal 11 Januari 2025 minggu depan. Jadi diusahakan ikut teman-teman semua, karena ini kesempatan baik kita untuk memprediksi tahun ke depan ini apa. Tahun ke depan ini kira-kira yang bagus di sisi apa. Seperti disampaikan tahun lalu ya, Mas Dewi sempat menyampaikan bahwa emas akan bagus di tahun barusan ini, tahun 2024. Dan kenyataannya memang betul-betul terjadi. Ya, emas dari 1000, waktu itu masih 1.500-an troy, ya, $1.500 per troy. Sekarang sudah 2.600 troy. Jadi luar biasa. Ya, ini kesempatan yang mungkin bisa kita lihat prediksi bagi pelaku-pelaku bisnis atau pelaku-pelaku investor, itu bisa digunakan untuk membantu memprediksi supaya kita bisa tahu arahnya. Arah ekonomi ke depan ini kayak apa. Ya, karena ini terus terang aja ada yang mengatakan tahun 2025 akan ada resesi, katanya begitu. Ya, di mana harga-harga barang akan naik dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang kondisi ekonomi ke depan di tahun ular kayu ini, maka ini adalah salah satu hal yang baik bagi kita semua. Ya, kalau Anda ingin daftar bisa di bawah. Kalau enggak, Anda bisa tulis di Google Form di linknya ini. Ini mungkin dapat share-nya, ada share-nya linknya itu. Anda bisa daftar lewat Google Form karena ini sudah tinggal 5 hari lagi, 6 hari ya, 6 hari dari sini, 5-6 hari. Sabtu jam 18.30 ya. Oke, baik, terima kasih. Setiontu Namo Buddhaya. Oh, 17.30, sorry. 17.30, setengah 6 ya, setengah 6 sore ya. Baik, terima kasih semua. Setiontu Namo Buddhaya. Apakah hatimu tak merasa bahagia dan isak tangismu tak terbendung di mata? Pernahkah dirimu tak merasa berharga dan berat jiwamu dalam menyambung asa? Bila ikatan waktu terus mengundi luka hatimu, kamu erat tanganku
Mari hangatnya cinta kisah tiada abadi. Semua perpisahannya telah terjadi. Wajar ku alami. Bila Indra dan ingatan waktu terus mengulik luka hatimu, kamu erat tanganku, menghangat cinta bersama tiada arti.